Selamat siang Bu Kiki, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya Bu Kiki, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu Kiki sekarang. Tidak apa-apa, Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Kiki bisa bantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi Bu. Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu Kiki ingat tidak beberapa hari yang lalu kepala sekolah kan melakukan supervisi kelas tuh. Waktu supervisi itu saya dapat teguran dari kepala sekolah. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Tidak serius. Bagaimana, Pak? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau permasalahan lain yang menyebabkan Bapak mendapat kritikan dari beliau? Bisa Bapak ceritakan kepada saya, kalau boleh saya tahu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Sejujurnya saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar menggunakan berbagai media belajar, terutama buku referensi yang ada di perpustakaan. Yang penting kan menurut saya itu mengacu kepada kurikulum, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini, apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya kan menggunakan berbagai sumber media dari buku perpustakaan, terus kadang mengajak siswa untuk menonton video dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu, dan juga yang saya gunakan ini mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa kan berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda pula. Betul juga, Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke arah sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga, Bu ya. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kadang gak pikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerja lain pun jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal ini, masalah ini kepada pengawas sekolah, Bu. Saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Benar begitu, Pak? Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur pengawas sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika seandainya ditegur oleh pengawas, maka Bapak harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar.
Ya, saya berharap juga seperti itu sih Bu Kiki, mudah-mudahan aja ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depan? Saya berniat mau menghadap kepala sekolah dulu secara khusus untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi lagi, Bu. Lalu apakah ada hal lain, Pak, yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menemui pengawas kita dan saya akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang Bapak selanjutnya? Mungkin setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin akan tetap saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara yang saya gunakan tersebut. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir sih, takutnya salah langkah. Syukurlah jika sekarang Bapak sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari sekolah tentang penggunaan buku teks, Bu. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen itu? Itu juga masih dalam pemikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru sejawat di kantor, jadi bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Kiki untuk waktunya mendengar keluhan saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Sama-sama, Pak. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa saya akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu Bu ya. Baik, Pak. Silahkan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia Bu Kiki. Sama-sama. Terima kasih kembali ya, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak Haris. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Selamat sore juga, Bu. Ada apa, Bu ya? Saya sebetulnya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, apa yang bisa saya bantu dengan Ibu? Mohon maaf, Pak. Saya jadi ganggu waktu Bapak nih. Tidak apa-apa, Bu. Begini, Pak Haris. Saya mau cerita sedikit tentang masalah yang sedang saya alami sekarang, Pak. Barangkali Bapak bisa membantu saya. Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Mudah-mudahan dengan saya bercerita kepada Bapak, saya berharap akan mendapatkan solusi tentang permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin bisa saya bantu. Begini, Pak Haris. Beberapa hari yang lalu, saya dipanggil oleh kepala sekolah, Pak. Ternyata saya mendapat teguran dari beliau. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Masalahnya, karena akhir-akhir ini saya sering datang terlambat ke sekolah, Pak. Padahal keterlambatan saya juga diketahui oleh beliau sebelumnya. Saya sudah memberikan kabar melalui pesan WhatsApp, Pak. Namun ternyata kemarin kepala sekolah memanggil saya untuk menanyakan alasan mengapa saya sering datang terlambat. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu saya tanya Ibu Kiki dulu. Apa yang menjadi penyebab Ibu sering datang terlambat ke sekolah? Sebenarnya keterlambatan saya bukan tanpa alasan, Pak. Tahun ini anak saya baru masuk sekolah, sehingga setiap pagi saya harus mengantarkannya terlebih dulu.
Dan karena itulah yang membuat saya menjadi tidak tepat waktu datang ke sekolah, Pak. Oh begitu rupanya. Memang Ibu apakah melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan? Sebenarnya saya menyadari atas kesalahan saya karena melanggar kedisiplinan. Menurut Ibu, mengapa kepala sekolah menegur Ibu? Iya, Pak, memang pantas kalau beliau menegur saya karena saya sering terlambat. Seharusnya saya menjadi teladan yang baik untuk murid-murid saya. Betul sekali Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Kiki sekarang? Saya jadi merasa nggak enak, Pak, sama kepala sekolah karena sempat tidak terima atas teguran yang beliau lakukan terhadap saya. Padahal semua itu memang kesalahan saya. Oh, jadi begitu. Karena teguran kepala sekolah, Ibu tidak terima karena menurut Ibu ada alasan dibeli keterlambatan Ibu. Jadi menurut Ibu bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Seharusnya sih saya menerima dengan sadar bahwa apa yang saya lakukan memang salah. Hanya saja kemarin saya sedikit kesal dan bingung apa yang akan saya lakukan. Lalu apa yang akan Ibu Kiki lakukan selanjutnya untuk menghilangkan rasa bersalah ini? Ya, mungkin setelah ini saya akan menemui beliau untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan beliau, Pak. Saya setuju, Bu. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi masalah kedisiplinan Ibu selama ini? Saya akan kembali mengatur waktu saya, Pak, agar bisa lebih pagi saat mengantar anak saya pergi sekolah. Sangat bagus, Bu. Solusi yang akan Ibu lakukan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah Ibu terhadapi. Nah, bagaimana perasaan Ibu Kiki sekarang? Alhamdulillah, Pak, saya sekarang merasa lega karena jujur sebelumnya saya takut dan khawatir untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kemungkinan apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Terkait hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya, Pak, besok kepada beliau. Itu ide bagus sekali, Bu. Semoga masalah Ibu dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa bersalah. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Haris atas waktunya, karena Bapak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah mendapatkan jalan keluar dari permasalahan saya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang memberikan teladan yang baik ya Pak untuk anak-anak kita. Amin, sama-sama Bu Kiki. Terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia selalu ya Pak. Oke, selamat siang Bu Kiki.